Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara membaca candlestick untuk pemula. Memahami candlestick itu sangat penting bagi seorang trader karena candlestick itu terbentuk dari pola pergerakan pasar. Jadi ada orang yang menjual, ada orang yang membeli. Antara orang yang menjual dan orang membeli, mana yang lebih dominan, itu semua tergambarkan pada pola candlestick. Jadi di balik candlestick ini ada psikologis pasar. Sebelumnya, seperti biasa saya memohon kepada teman-teman untuk bantu channel saya agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Dan jika video ini mengedukasi teman-teman, klik tombol like dan berikan komentar positif. Yang teman-teman lihat di depan ini adalah bentuk dasar candlestick. Ada badannya, body candle, kemudian ada sumbu atas dan sumbu bawah atau jarum suntik atas, jarum suntik bawah. Polanya candlestick yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa harga saham tersebut sedang mengalami kenaikan, dan sebaliknya candlestick yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa harga sahamnya sedang mengalami penurunan. Pada candlestick yang berwarna hijau kita bisa membaca bahwa saat opening price harga saat pembukaan itu ada di harga sini, terbentuk pada candlestick yang di bawah ini. Body candlestick yang di bawah ini harga opening di sini, kemudian dia sempat turun sampai harga terendah, kemudian dia naik lagi sampai harga tertinggi, kemudian ditutup di harga ini. Misalkan saat pembukaan harganya mencapai harga 200, kemudian dia sempat turun di harga 175, kemudian dia melakukan pembalikan arah, dia naik sampai ke harga misalkan harga 315, misalkan naik sampai harga tertinggi 315, akan tetapi dia tidak kuat untuk naik, dia turun lagi sampai di penutupan di harga 300 misalkan. Nah, kemudian candlestick ini terbentuk sesuai time frame-nya. Kalau jika teman-teman scalping memakai time frame chart 1 menit, 3 menit atau 5 menit, bentuknya juga sama seperti ini, cara membacanya sama. Di time frame-nya, jika daily ya bentuk candlenya bentuk daily, harian. Pada candle yang warna merah, jika candle yang warna merah ini, maka harga saat opening itu di atas. Harga saat opening di atas, kemudian dia sempat naik di harga tertinggi, kemudian dia tidak kuat naik, dia turun sampai harga terendah, kemudian dia naik melakukan perlawanan dan diakhiri oleh penutupan di harga bawah. Maksudnya adalah harga penutupan lebih rendah ketimbang harga pembukaan. Ini adalah bentuk dasar candlestick. Jika teman-teman masih ada yang belum dipahami, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Kemudian kita lanjut, bentuk selanjutnya yaitu kurang lebih cara membacanya sama. Kita mulai dari candle A. Ini candle semua berwarna hijau, berarti menunjukkan bahwa candle ini menggambarkan ada kenaikan harga. Pada candle A, harga opening ada di sini. Semisalkan harga opening di harga 200, kemudian harga sahamnya sempat dibawa turun ke bawah ke harga 160 misalkan. Kemudian ada perlawanan harga, pembalikan arah sampai naik ke atas sampai pada penutupan mencapai harga tertinggi. Misalkan tadi opening di harga 200, sempat turun di harga 160, kemudian ada pembalikan arah,
closing di harga 350. Pada candle B ini misalkan harga opening di harga 200 sempat turun ke bawah sampai di bawah ke harga 100, kemudian ada pembalikan arah, dia naik sampai pada penutupan misalkan di harga 250. Jadi menggambarkan kenaikan harga, akan tetapi dia pernah turun di harga bawah, ada pembalikan arah sampai pada saat harga closing lebih tinggi ketimbang harga opening. Pada candle C juga sama ya. Harga opening di harga 200 misalkan pernah dibawa turun sampai ke harga 150, kemudian sempat dibawa naik sampai ke harga 300 misalkan, kemudian close di harga 270 misalkan seperti itu. Kemudian pada candle yang berwarna merah atau candle bearish, cara membacanya sama, hanya kebalikannya saja. Saat pembukaan open sama dengan high. Saat pembukaan pasar, pembukaan harga, dia harganya tinggi. Misalkan kita ambil contoh di harga 400, kemudian dia sempat dibawa turun ke harga paling rendah, misalkan harga 200, dibawa turun sampai harga 200, kemudian saat penutupan di harga 350 misalkan. Seperti itu ya. Jadi saat opening harganya 400, dibawa turun sampai harga 200, kemudian saat closing harganya 250. Pada candle B juga sama. Harga opening di atas sempat dibawa turun sampai harga paling bawah, kemudian saat penutupan harganya naik, namun kenaikannya tetap di bawah harga opening. Kemudian pada candle C, misalkan saat opening harganya 400. Saat opening harganya 400, dia pernah naik ke harga 450, tapi dia nggak kuat. Dia melakukan perlawanan arah, langsung ke bawah, nggak kuat naik, jadi dia harganya turun sampai pada saat closing harganya berubah menjadi harga 350. Jadi harga closing lebih rendah ketimbang harga opening. Kemudian dia sempat naik di harga atas, tetapi saat closing lebih rendah ketimbang harga opening. Candle yang ada di depan ini, yang bagian atas, kita bisa sebut candle doji. Candle doji ini sebenarnya mau merah, mau hijau, cara bacanya sama, psikologisnya sama, yaitu harga opening sama dengan harga close, sempat di bawah harga tertinggi dan sempat di bawah harga terendah. Entah rendah duluan atau tinggi duluan, sama ya, cara bacanya sama. Kemudian saat closing harganya sama seperti harga opening. Yang merah juga sama. Nah, candle doji ini biasanya candle yang menggambarkan pola pembalikan arah. Jadi ketika sebelum candle doji hijau misalkan, sebelumnya candlenya merah berturut-turut. Harga turun, kemudian ada candle doji hijau. Nah, biasanya hari esoknya itu akan ada pembalikan arah, akan ada kenaikan harga. Begitu sebaliknya. Jika pada candle doji merah sebelumnya candle hijau berturut-turut naik terus, kemudian teman-teman menemukan candle doji, biasanya keesokan harinya harganya akan turun. Tapi semua kembali ke pasar karena market yang menentukan. Tapi rata-rata seperti itu. Ada candle yang di bawah. Ini candle hijau ini yang biasa kita sebut open sama dengan low. Harga opening itu sudah harga rendah. Misalkan saat opening harganya 200. Kemudian dia naik harganya naik, dia nggak turun-turun. Maka harga opening sama dengan harga low, kemudian dia naik sampai pada close-nya dia mencapai harga tertinggi. Misalkan saat opening harganya 200, saat close harga 300. Dia nggak naik lagi. Mentok di sini berarti.
Ini harga opening sama dengan harga low dan harga close sama dengan harga high. Sebaliknya, pada candle merah saat opening dia harganya harga high, open sama dengan high, turun sampai pada closing. Saat closing harganya membentuk harga paling rendah. Biasanya ini yang disebut sama Pak Fir, kalau open sama dengan low pasti naik. Sebaliknya kalau open sama dengan high pasti harganya turun. Candle-candle yang tadi tidak perlu dihafalkan, cukup dipahami polanya, cukup dipahami bagaimana cara membaca candlenya saja. Dan sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang masih jelas atau jika ada yang keliru, silahkan berkomentar pada kolom komentar. Salam cuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.